Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad jaa rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, dan di antara kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hambanya yang muslim ahlu sunnah, yang sadar akan pentingnya untuk belajar ilmu agama. Karena kesempurnaan manusia diukur dari dua hal: sejauh mana dia memiliki ilmu dan pemahaman tentang masalah Al-Quran dan Sunnah, dan yang kedua, sejauh mana dia sanggup untuk mengamalkan ilmu yang telah Allah berikan kepadanya. Apabila seorang manusia memiliki dua hal ini, maka hakikatnya Allah telah memberikan agama kepadanya. Semakin sempurna, berarti ad-din yang ada pada dirinya akan semakin sempurna pula. Dan itulah yang membedakan antara hamba yang dicintai oleh Allah dengan hamba yang kurang dicintai oleh Allah. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad, Innallaha yu'tid dunya liman yuhibbu wa man la yuhib. Allah memberikan dunia kepada hambanya yang dia cintai dan yang tidak dia cintai. Wala yu'tid dina illa liman yuhibbu. Dan Allah tidak akan memberikan ad-din, tidak akan memberikan agama kecuali kepada hambanya yang Allah cintai. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan kali ini kurang lebih 1,5 jam ya. Kita sampai jam 3. Sekarang sudah jam 1:30 ya. Karena tadi panitia menyampaikan insyaallah ada tanya jawab. Bapak Ibu sudah membawa buku berwarna biru. Judulnya Pengantar Fikih Jual Beli. Ini buku masalah muamalah yang saya tulis pertama. Setelah buku ini ada buku tentang masalah riba. Biasanya buku ini kita bahas dalam forum workshop 2 hari. Tapi khusus untuk Boyolali 2 jam saja. Insya Allah cukup ya. Sanggup insya Allah. Cuman kita belajar di waktu umumnya orang tidur siang. Maka saya berharap semoga fisik ada di sini dan kesadaran juga menyertai fisik Anda. Tolong nanti kalau sampingnya ada yang ngantuk, laporkan kepada aparat ya. Maksudnya adalah aparat panitia. Siap untuk tidak ngantuk sampai selesai kajian? Sanggup? Nanti kalau Anda ngantuk, kajian saya tutup. Setuju ya? Baik. Karena kajian ini sudah diumumkan jauh-jauh hari, berarti seharusnya Anda persiapan qailulahnya sebelum duhur, agar nanti ketika kajian tidak ngantuk. Saya akan sebutkan beberapa prinsip penting terkait masalah fikih jual beli yang secara umum sudah ada di buku. Namun karena waktunya terbatas, mungkin kita tidak membaca detail kata demi kata yang ada di sana. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kenapa kita perlu belajar fikih jual beli, fikih muamalah, transaksi dan seterusnya? Ada banyak sekali komunitas-komunitas anti riba di tengah masyarakat kita. Komunitas anti harta haram, komunitas anti penghasilan yang terlarang dan seterusnya. Walhamdulillah, semoga ini bagian dari kesadaran kaum muslimin untuk berhati-hati dalam mencari harta, sehingga mereka hanya berusaha membatasi diri mencari yang halal semata. Dan sebagian besar anggota komunitas-komunitas anti riba dan seterusnya itu
ketika ditanya, kenapa Anda tinggalkan riba? Kenapa Anda tinggalkan harta haram? Sebagian besar jawabannya adalah karena mereka khawatir keberadaan harta haram itu akan merusak hartanya yang lain. Atau mereka ingin agar hartanya semakin berkah. Dalam arti berkah di sini adalah bertambah. Sehingga dia tinggalkan harta haram, tujuannya adalah untuk bisa mendapatkan harta yang lebih banyak. Dengan kata yang lain, dia tinggalkan sebagian dunia untuk mendapatkan sebagian dunia yang lainnya. Dan itu mayoritas motivasi mereka yang meninggalkan harta haram. Namun kita sebagai mukmin diajarkan oleh Allah punya motivasi yang lebih tinggi lagi. Apa motivasinya? Kenapa Anda meninggalkan harta haram? Kenapa Anda ketika bermuamalah perlu hati-hati dan waspada? Alasannya adalah karena kita sadar akhirat. Karena kita yakin nanti kita akan bertemu Allah dan kita akan mempertanggungjawabkan setiap harta yang kita miliki. Sehingga dengan motivasi seperti ini, dengan kesadaran seperti ini, orang akan lebih hati-hati dan lebih waspada ketika mencari harta. Karena dia sadar sepeser yang dia dapatkan ketika dia bekerja, yang dia dapatkan ketika dia bermuamalah, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karakter dunia hanya ada dua kemungkinan. Karakter dunia hanya ada dua kemungkinan. Yang halal dihisab, yang haram diadab. Enggak ada yang ketiga. Sehingga tidak dihisab dan tidak diadab. Yang halal dihisab, yang haram diadab. Nabi SAW telah mengingatkan itu dalam hadis riwayat Tirmidzi, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al. Kaki seorang hamba tidak akan bergerak ketika di hari kiamat sampai dia ditanya oleh Allah. Salah satu di antara poin pertanyaannya, wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dia akan ditanya oleh Allah tentang hartanya, dari mana harta itu dia dapatkan dan untuk apa harta itu dia gunakan. Allah Subhanahu wa taala juga berkali-kali menegaskan semacam ini dalam Al-Qur'an, misalnya dalam firman-Nya, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kalian pada hari itu, yaitu di hari kiamat, nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kalian. Makanya tugas seorang mukmin, dia harus menyiapkan jawaban. Bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana cara menggunakannya. Sementara hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya konstan. Dari mana kita tahu itu konstan? Nabi SAW yang mengabarkan. Rasulullah SAW pernah menceritakan tentang proses perjalanan hidup manusia ketika dia berada di rahim ibunya. Allah mengutus seorang malaikat untuk meniupkan roh ketika kita di usia berapa? Masih ingat usia berapa dulu? Ketika kita di usia 4 bulan dalam rahim ibu kita. Lalu malaikat meniupkan ruh dan Allah perintahkan untuk apa? Mencatat 4 takdir. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Salah satunya adalah bikatbi rizqihi. Allah tetapkan takdir rizkinya. Karena itu rizki para hamba dia tidak bertambah dan tidak berkurang. Sehingga para ulama mengatakan, andai pun kita dalam bermuamalah, bekerja, melanggar semua aturan, tidak boleh masuk ke rekening saya kecuali uang haram, misalnya ya. Ini kebalikannya. Kalau kita kan punya prinsip tidak boleh masuk ke rekening saya kecuali uang halal. Misalnya ada orang yang secara sengaja hanya milih yang haram saja. Saya nggak mau yang halal, saya maunya yang haram. Sehingga dia hanya berusaha untuk mencari yang haram saja. Andai ada seperti itu, sama sekali tidak akan menambah jatah rizkinya. Dan sebaliknya, ketika ada seorang hamba yang membatasi diri, saya tidak akan mau untuk mengambil yang haram, saya hanya boleh mengambil yang halal saja, itu pun tidak mengurangi jatah rizkinya. Sehingga setiap aktivitas yang kita lakukan, baik melanggar syariat maupun sesuai dengan syariat, itu sama sekali tidak menambah maupun mengurangi jatah rezeki kita. Padahal bisa dipastikan bahwa
Padahal bisa dipastikan bahwa setiap yang kita upayakan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ngapain kalau ada orang yang ngejar-ngejar sesuatu yang haram, padahal itu tidak menambah rizkinya, sementara dia nanti akan mempertanggungjawabkannya di akhirat. Karena itulah hadirin dimuliakan Allah, dengan kesadaran semacam ini, kenapa kita perlu belajar bagaimana cara jual beli yang benar, fikih yang benar dalam bermuamalah. Kita akan semakin waspada dan semakin hati-hati dalam mencari harta. Makanya para ulama mengatakan pondasi yang paling kuat agar seorang hamba itu gampang dalam mengikuti aturan syariat adalah akidah yang benar. Orang kalau punya akidah yang lurus, akidahnya kuat, maka insya Allah mudah bagi dia untuk diarahkan kepada aturan meskipun bisa jadi merugikan kehidupan dunianya. Ada orang misalnya di depannya ada sekian banyak peluang. Dari mulai peluang 1 sampai peluang yang terakhir, kemungkinan yang halal cuma 1. Maka karena dia punya keyakinan ini semuanya nanti akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah, maka dia akan membatasi diri. Sudahlah sedikit enggak apa-apa, yang penting selamat di akhirat. Dan seperti inilah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW, karena mereka adalah hamba Allah yang telah mendapatkan pelajaran akidah lebih awal sebelum mendapatkan pelajaran fikih. Seperti yang pernah dikatakan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kunna nada'u tis'ata asyarin minal halal makhafatan an nudrika fil haram. Kami meninggalkan 9 dari 10 peluang yang halal, kan khawatir jangan-jangan kami nanti terjebak ke dalam yang haram. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kekuatan akidah sehingga mudah bagi mereka untuk meninggalkan bagian dari dunia karena mereka mikir keselamatan di akhirat. Karena itulah para ulama mengatakan begini. Dalam teori ilmu akidah atau tauhid, ada teori yang mengatakan begini. At-tauhidu la yuntaqalu minhu walakin yuntaqalu ma'ahu. At-tauhidu la yuntaqalu minhu walakin yuntaqalu ma'ahu. Ilmu akidah dan tauhid itu tidak ditinggalkan untuk beralih ke ilmu yang lain. Ilmu akidah itu tidak ditinggalkan untuk belajar ilmu yang lain. Walakin yuntaqalu ma'ahu, tapi diajak bergabung bersama ketika mempelajari ilmu yang lain. Sehingga Anda kalau belajar masalah tafsir, akidah harus ikut di situ. Anda belajar bahasa Arab juga harus melibatkan ilmu akidah. Anda mau belajar fikih muamalah juga sama. Karena inilah pengendali batin manusia. Baik. Ada satu ayat yang barangkali layak untuk sering kita ingat. Taruh ayat ini di depan muka kita ya. Taruh ayat ini di depan mata kita. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Nampak di hadapan mereka kelak di hari kiamat sesuatu dari Allah yang belum pernah mereka perhitungkan. Kita sekarang alhamdulillah punya HP, punya laptop, punya berbagai macam fasilitas, punya properti, punya kendaraan. Barangkali saat ini kita tidak pernah berpikir kalau ternyata semua itu nantinya akan menjadi sumber musibah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita perlu mewaspadai, siapkan jawaban bagaimana cara mendapatkan yang benar dan bagaimana cara menggunakan benda itu dengan benar. Baik. Kemudian saya langsung masuk ke fikih jual belinya. Hadirin yang kami hormati, secara umum ilmu fikih itu terbagi menjadi atau membahas 4 pembahasan pokok. Yang pertama adalah fikih ibadah. Fikih ibadah ini mengkaji 6 pembahasan. 6 pembahasan itu apa saja? Thaharah, salat, zakat, puasa, haji, dan jihad. Kemudian setelah itu adalah fiqhul usrah, fikih tentang masalah keluarga. Ini mengajarkan tentang bagaimana
Dari mulai sebelum berkeluarga, bagaimana membangun keluarga yang baik, proses dalam berkeluarga sampai bubar keluarga, baik bubar secara resmi maupun tidak resmi. Contoh bubar keluarga yang tidak resmi. Ini di depan anak-anak ya, Masya Allah. Yang bapak-bapak belakang, yang anak-anak di depan. Contoh bubar keluarga yang tidak resmi, belum punya pengalaman, berarti belakangnya Pak. Contoh pembubaran keluarga yang tidak resmi apa Pak? Kematiannya, karena tidak bisa direncanakan. Contoh bubar keluarga yang resmi, perceraian. Kemudian berikutnya adalah fikih muamalah. Fikih muamalah maliyah terutama adalah fikih yang membahas tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan orang lain terkait hartanya. Dan secara umum fikih muamalah maliyah terbagi menjadi dua. Ada fikih muamalah maliyah yang membahas tabarru'at, akad-akad sosial seperti sedekah, hibah, wakaf, kemudian apa lagi? Wasiat, hadiah, dan seterusnya. Yang kedua, fikih muamalah maliyah yang membahas bab muawadhat. Bab muawadhat itu bahasa lainnya tentang masalah komersil. Ada jual beli, ada sewa menyewa, ada kerjasama dalam bisnis, musyarakah, mudharabah, dan seterusnya. Baik. Kemudian yang keempat adalah fiqhul qadha wal jinayat. Fikih tentang masalah peradilan dan tindak kriminal dalam Islam. Nanti ada hadiahnya enggak? Ada kuis? Enggak ada ya? Ada ujiannya Ustaz? Oh ada. Baik, silahkan diingat-ingat bagi yang tidak nyatet. Barangkali ada ujiannya ya. Yang keempat adalah fiqhul qadha wal jinayat. Fikih seputar masalah peradilan dan tindak kriminal dalam Islam. Di sini kita mengenal ada istilah hukuman had, hukuman ta'zir, dan seterusnya. Baik, pembahasan kita dari peta yang tadi saya sampaikan itu terkait fikih muamalat, apalagi muawadhat, fikih muamalah maliyah yang komersil tentang masalah jual beli. Di beberapa buku saya ada yang membahas tentang ini, ada dua ya. Pertama pengantar fikih jual beli, dan yang kedua pengantar permodalan dalam Islam. Yang pertama kita akan lihat dulu pembagian jual beli dilihat dari alat tukarnya. Dilihat dari alat tukarnya. Yang belakang sudah mulai ngantuk. Tolong yang ngantuk disenggol Pak. Yang pertama pembagian jual beli dilihat dari alat tukarnya. Dibagi menjadi tiga. Tukar menukar uang dengan barang, tukar menukar barang dengan barang, tukar menukar uang dengan uang. Kalau barang dengan barang kita nyebutnya apa? Barter. Istilah kerennya bai' muqayyadhah. Uang dengan uang diistilahkan dengan as-sarf. Baik. Selanjutnya saya mau tanya, dari tiga jenis transaksi ini mana yang paling susah dilakukan dan yang paling mudah dilakukan? Yang paling mudah dilakukan yang mana? Uang dengan barang. Di buku ada ya, silakan nanti sambil dipandu. Halaman berapa Pak? Halaman 3, silakan dibuka halaman 3 yang bawa buku. Yang paling susah yang paling mudah dilakukan barang dengan uang. Selanjutnya mana yang paling susah dilakukan? Ya, mungkin Anda akan menjawab barang dengan barang. Kenapa? Karena masalah kebutuhan. Kalau di masa silam, transaksi itu paling banyak terjadi justru barter. Alasannya di samping karena peredaran uang ketika itu masih sedikit. Yang kedua, bentuk komoditas yang ada di tengah masyarakat masih sangat terbatas. Sehingga orang kalau di Boyolali ketika kumpul di pasar, paling yang dijumpai kalau enggak
sayur, beras, pitik, endok, susu, gitu ya. Sehingga orang kalau mau melakukan barter antara orang yang punya beras dengan orang yang butuh sayur, ada orang yang punya sayur butuh beras, gampang. Itu masa silam. Sejalan dengan perkembangan zaman, komoditas di tengah masyarakat semakin beraneka ragam, sehingga melakukan barter hampir mustahil. Di zaman kita, ada orang punya iPad butuh beras, mencari orang yang punya beras butuh iPad, ketemu nggak Pak? Susah ya. Makanya muqayadah Anda sebut ini yang paling susah. Tapi kalau kita melihat dari sisi aturan, yang paling susah itu yang ketiga. Uang dengan uang itu paling susah dalam Islam. Kenapa paling susah? Nabi SAW memberikan dua batasan. Rasulullah SAW memberikan dua batasan. Pertama, uang dengan uang kalau dipertukarkan, syarat pertama apa? Wajib tunai. Yang kedua, kuantitasnya harus sama. Jika tidak tunai, maka terkena riba nasi'ah. Jika kuantitasnya tidak sama, terkena pelanggaran riba fadl. Baik, bisa diulang. Uang dengan uang syaratnya tunai dan sama. Jika tidak tunai, maka terkena pelanggaran riba apa? Nasi'ah. Jika tidak sama, terkena pelanggaran riba fadl. Sehingga melanggar salah satunya dosa besar. Padahal kalau itu dalam barang nggak berlaku. Anda misalnya mau menukar HP beratnya 1 kilo dengan HP beratnya 2 kilo, boleh nggak? Boleh tidak? Neono ya boleh ya, kalau ada. Baik. Tapi ini kalau uang dengan uang nggak boleh, karena kuantitasnya tidak sama. Atau misalnya barter motor dengan motor, satunya sekarang, satunya tahun depan, boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Karena dia bukan benda ribawi. Baik. Yang dipersyaratkan seperti ini masuk dalam kategori sharf itu adalah transaksi antar benda ribawi. Karena itulah para ulama mengkiaskan semua bentuk alat tukar yang berlaku di masyarakat tidak boleh ditransaksikan kecuali terpenuhi dua syarat tadi. Pertama, tunai. Yang kedua, kuantitasnya sama. Sehingga dari situ ulama menyimpulkan syariat ini menunjukkan bahwa Islam menghendaki agar uang hanya menjadi komoditas dan agar uang hanya menjadi alat tukar dan bukan komoditas. Syariat ini menunjukkan Islam menghendaki agar uang hanya menjadi alat tukar dan bukan komoditas. Dipahami insyaallah? Jelas toh ngantuk? Ngantuk. Baik. Ini pelajaran yang perlu kesadaran ya. Bangun Pak, bangun. Tolong yang ngantuk disenggol Pak. Saya ulang. Islam mensyariatkan agar uang hanya menjadi alat tukar dan bukan komoditas. Karena itulah jika sebuah negara menjadikan uang lebih banyak sebagai komoditas dan alat tukar, maka akan susah untuk menjadikan negara itu bersih dari riba. Dan efek sampingnya, kata para ahli ekonomi, disebut dengan bubble ekonomi ya, terjadi gelembung ekonomi di mana peredaran uang itu lebih dominan dibandingkan peredaran barang, dan itu penyebab terbesar inflasi. Makanya riba diperangi dalam Islam karena ini pengaruh besarnya adalah pada masalah inflasi. Di mana riba semarak, di situ inflasi tidak akan bisa dikendalikan. Karena inflasi itu terjadi ketika peredaran uang lebih dominan dibandingkan barang atau jasa. Makanya dalam Islam kita diajarkan, Anda kalau pengen untung, maka yang jadi pertanyaan adalah barang apa yang bisa Anda jual, jasa apa yang bisa Anda berikan. Tapi kalau orang pengen untung hanya bermain di sektor uang, masuk uang, keluar uang, nyiprat uang,
maka uang yang nyiprat ini panas, hukumnya haram. Karena itulah teori riba seperti ini. Kalau yang terjadi adalah duit digesek dengan duit, nyiprat duit kalau digesek duit panas ya, nyiprat duit ini duit panas, hukumnya nggak boleh. Namun kalau yang terjadi duit digesek dengan barang atau jasa, lalu Anda mendapatkan keuntungan nyiprat duit, maka ini duit yang halalan thayyiban. Baik, saya kasih ilustrasi yang sederhana. Anda punya uang 500 juta. Kemudian uang 500 juta itu Anda gunakan untuk beli rumah. Lalu Anda kontrakkan selama setahun dengan harga 12 juta per tahun. Di tempat yang lain Anda juga punya uang 500 juta. Lalu Anda taruh di bank dengan akad deposito dengan bunga 1 juta per bulan. Berarti dalam setahun dapat berapa? 12 juta. Nah, yang jadi pertanyaan begini, apa beda 12 juta pertama dengan 12 juta yang kedua? Kan sama-sama 12 juta. Bedanya apa? Yang pertama halal, yang kedua haram. Orang jahiliyah tidak bisa membedakan ini. Makanya mereka mengatakan dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Mereka mengatakan jual beli dan riba itu sama saja. Ini rolas yuto. Bedanya apa? Kok bisa kamu sebut halal haram enak saja? Wong podo-podo rolas yuto. Nah, kalau orang nggak bisa membedakan ini, berarti dia persis seperti jahiliyah. Orang jahiliyah tidak bisa membedakan ini sampai mereka mengatakan riba dan jual beli itu sama. Nah, sisi perbedaannya apa, Pak? Kalau yang pertama, uang itu berubah menjadi barang. Jadi apa, Pak? Rumah. Lalu Anda menjual jasa rumah dengan menyewakannya. Kemudian menghasilkan uang. Halal atau tidak ini? Halal. Sementara yang kedua, metu duit, melbu duit, mana duit? Nah, maka duit anak ini haram hukumnya. Tidak boleh dimanfaatkan karena itu riba. Dong insyaallah ya. Dong belum? Alhamdulillah. Karena itulah prinsip dalam Islam kita diajarkan. Sekali lagi, kalau mau dapat untung, pertanyaannya adalah barang apa yang bisa Anda jual, jasa apa yang bisa Anda berikan. Sehingga para asatidzah, para ulama sedunia yang mereka konsen dalam masalah perbankan syariah, lembaga keuangan syariah, ketika mereka diminta apa solusi yang kalian kritik selama ini, solusi riba. Di mana-mana katanya riba nggak boleh, riba haram, riba dilarang. Kasih dong solusi, jangan cuma bisa ngeritik. Jawaban mereka cuma satu. Apa jawaban mereka? Lembaga perbankan itu izinkan untuk melakukan jual beli barang, gitu saja. Sehingga kalau bank boleh kulaan barang terus dijual ke konsumen, ini solusi riba yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Berarti dua hal ini kontras. Di sini jual beli, di sini riba. Karena itu dua hal ini berarti lawannya. Karena itulah jika orang ingin berbicara apa solusi riba, jawabannya adalah galakkan jual beli. Makanya ekonomi dalam Islam itu menekankan kepada masyarakat, ayo produksi barang, ayo menjual barang, bukan ayo bermain di sektor uang. Uang itu hanya alat tukar dan bukan komoditas. Contoh negara kafir yang lebih banyak penekanan pada sektor manufaktur seperti Jepang. Sehingga karena pemerintahnya itu penekanannya pada permainan di sektor barang, orang kalau mau sugih ya kudu memproduksi barang, akhirnya perekonomiannya tumbuh, Pak, dengan baik. Di sana tidak terjadi inflasi, malah deflasi. Informasi dari beberapa kawan yang kuliah di sana, nabung di bank di Jepang itu suku bunga negatif. Ya. Jadi kalau jenengan di sini nabung, jangan dihitung tahu-tahu dapat untung. Kalau di sana jangan dihitung tahu-tahu dapat buntung, ya. Rugi, Pak.
Karena pemerintah menekankan nek di duit jangan mau disimpan. Tapi kalau punya uang, gunakan untuk beraktivitas agar kita lebih maksimal sehingga perekonomian bisa tumbuh dengan baik. Demikian pula negara-negara yang lain. Cina juga mulai seperti itu. Makanya perekonomian dunia itu atau perekonomian sebuah negara selama penguasanya adalah lembaga keuangan, maka inflasi tidak akan bisa diturunkan. Tapi ketika perekonomian negara penguasanya adalah unit produksi, di saat itulah Anda bisa berharap inflasi bisa diturunkan dan riba bisa dihilangkan. Tayyib. Jelas insyaallah ya. Alhamdulillah. Ini konsep secara umum dalam memahami perbedaan antara riba dengan jual beli. Nanti detail hukumnya bagaimana bukan waktu yang atau kita tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk kemudian menjelaskannya. Ada buku saya yang menjelaskan itu yang lebih tebal ya. Judulnya Ada Apa Dengan Riba. Kemudian berikutnya saya beralih ke poin yang kedua. Pembagian jual beli dilihat dari waktu penyerahan. Pertama sama-sama tunai. Ini yang paling sering kita lakukan. Yang kedua uang tunai barang tertunda, yang disebut dengan jual beli salam. Contohnya gimana Pak? Ada orang pesan salak. Pak, saya pesan salak 1 kintal. Berapa? 10 juta. Baik, bayar 10 juta di depan. Kapan salak 10 kintal diserahkan sesuai waktu yang disepakati? Tolong serahkan tahun depan. Siap. 10 juta dibayar di depan, salak 1 kintal tahun depan. Sejak transaksi dilakukan. Akad seperti ini, uang tunai barang menyusul disebut dengan jual beli salam. Di masa silam, di masa sahabat ini sering untuk komoditas-komoditas bahan makanan, kurma, gandum dan seterusnya. Di masa sekarang ini sudah mulai jarang. Yang kedua, jual beli uang tertunda barang tunai. Barangnya sekarang, uangnya nyusul. Nah, ini kebiasaan kita semua ya. Kebalikan para sahabat yang disebut dengan jual beli kredit atau bai' bit taqsid. 3 jenis jual beli ini semuanya boleh, bahkan pernah dipraktekkan di zaman sahabat. Sementara yang keempat, jual beli uang tertunda barang tertunda. Uang tertunda barang tertunda, para ulama mengatakan sepakat hukumnya haram. Sebagaimana keterangan Imam Ahmad, ada hadis riwayat Ad-Daruqutni tapi hadisnya lemah. Namun ijma' ulama ini bisa kita jadikan sebagai dalil. Tayyib. Jenis jual beli yang keempat, uang tertunda barang tertunda, diistilahkan dalam kajian fikih muamalah dengan bai'ul kali bil kali. Jual beli kali bil kali atau bai'ud dain bid dain. Baik. Apa yang dimaksud dengan jual beli kali bil kali? Yang dimaksud jual beli kali bil kali adalah melakukan transaksi di mana penjual belum memiliki barang, sementara pembeli tidak membayar secara tunai. Bisa diulang? Jual beli kali bil kali pengertiannya apa tadi? Boleh angkat tangan. Yang mau ulang boleh angkat tangan. Kasih hadiah. Ya, silakan. Pembeli tidak memiliki uang tunai. Sudah punya buku ini? Sudah, berarti nggak jadi ya? Ini satunya, insyaallah dapatnya. Barakallahu fiikum. Baik, melakukan transaksi jual beli di mana penjual belum memiliki barang, sementara pembeli belum membayar secara tunai. Contoh, si A butuh mobil Expander, datang ke dealer B. Sampai di dealer B lagi kosong,
Terus ditanya berapa mobil Xmainer ada kira-kira? Ya kurang lebih 3 bulan lagi. Terus gimana ini caranya? Ya kita lakukan akad dulu, harganya 250 juta. Bapak harus bayar 50 juta. Baik, setuju. Langsung transfer 50 juta, deal, transaksi dilakukan. Nanti sisanya yang 200 akan dibayar ketika mobil sudah datang. Transaksi seperti ini penjual belum memiliki barang, sementara akad sudah dilakukan dan pembeli tidak membayar secara tunai, disebut dengan bai'ul kali bil kali. Kita nyebutnya apa? Jual beli inden, ya. Jual beli inden, akad sudah dilakukan, penjual belum memiliki barang, sementara pembayaran tidak dilakukan secara tunai. Hukumnya dilarang dengan sepakat ulama. Karena itulah kata kuncinya, selama penjual belum memiliki barang, nggak boleh melakukan jual beli. Nabi SAW berkali-kali melarang hal itu. Beliau mengatakan, la tabi ma laisa indak. Jangan kamu menjual barang yang tidak kamu miliki. Rande barang kok dodolan, itu nggak boleh. Karena itulah kalau dia tidak memiliki, maka satu-satunya solusi adalah dia harus menjadi wakil dari pemilik. Wakil dari pemilik barang. Minta izin kepada pemiliknya. Nek tak dolno pripun, boleh atau tidak? Kalau pemiliknya bersedia, Anda nanti berhak untuk mendapatkan fee sesuai kesepakatan. Maka selanjutnya posisi Anda disebut sebagai makelar, ya. Disebut sebagai makelar. Kasus, saya datang ke counter, kemudian di situ ada HP Panasonic misalnya. Pak, saya mau beli HP ini, harganya berapa? 5 juta. Wah, nek kon bayar 5 juta aku ra duwe. Tak cicil pripun? Boleh, tapi baru bisa saya serahkan jika bayar sudah lunas. Siap. Akhirnya saya cicil setiap pekan 500.000. 500, 10 cicilan lunas. HP baru diserahkan. Sudah? Berarti saya membeli barang secara tidak tunai. Barang belum diserahkan kepada saya. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Baik. Betul, ulama khilaf dalam masalah ini. Kenapa ini nggak boleh? Barang belum? Barang ada di tempat itu kok. Kenapa nggak boleh, Pak? Belum diserahkan. Kalau belum diserahkan nggak boleh, ya. Yang pembeli belum bayar tunai, barang belum diserahkan. Baik. Jadi yang benar ini bukan kalik bil kalik. Kenapa bukan kalik bil kalik? Karena penjualnya sudah memiliki kata kuncinya, selama penjual sudah memiliki barang atau pembeli bayar tunai, maka tidak akan terjadi kalik bil kalik. Itu kata kuncinya. Sudah. Apakah barang sudah dimiliki penjual? Apa buktinya? Wah, ini ngarepmu ono barangnya, ya. Berarti sudah dimiliki oleh penjual. Baik, berarti bisa nggak terjadi kalik bil kalik? Nggak bisa. Terus transaksi yang terjadi apa? Itu transaksi kredit, di mana objek transaksi yaitu barangnya dijadikan sebagai barang gadai. Paham ya? Transaksinya sah, tapi barangnya dijadikan sebagai barang gadai. Nek jenengan durung lunas, rata kei. Nek lunas baru tak kasih. Sudah? Nah, dalam hal ini ulama khilaf. Menurut mazhab Syafi'iyah nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena dalam mazhab Syafi'iyah, jika akad sudah selesai, maka objek tidak boleh ditahan oleh penjual. Kalau objek ditahan oleh penjual, berarti ada manfaat dari objek transaksi yang tidak bisa dinikmati oleh pembeli. Artinya konsekuensinya tidak jalan.
Sementara menurut pendapat yang kedua mengatakan bahasanya ini diperbolehkan. Dan ini pendapatnya Ibnu Qayyim, Syekhul Islam, dan beberapa ulama yang lainnya. Karena yang terjadi menjadikan objek sebagai barang gadai itu tidak terlarang dalam transaksi. Jelas atau belas? Enggak ada jawaban. Dong belum? Perlu diulang enggak? Paham insyaallah ya? Alhamdulillah. Yang paling sering kita jumpai seperti ini Pak, waktu akad jual beli rumah. Ada orang beli rumah tapi belum lunas, sertifikat ditahan. Bahkan ada sebagian yang nggak boleh menempati sebelum lunas. Boleh nggak seperti ini? Tadi ada yang jawab boleh, ada yang jawab tidak. Ulama khilaf. Dan insya Allah pendapat yang kuat boleh. Pendapat yang lebih kuat hukumnya boleh. Baik. Selanjutnya, pembagian jual beli dilihat dari cara menentukan harga. Dibagi menjadi dua. Yang pertama jual beli musawamah. Yang kedua jual beli amanah. Apa itu jual beli musawamah? Jual beli musawamah adalah transaksi jual beli di mana penjual tidak menceritakan harga modal. Penjual tidak jujur menceritakan harga modal. Boleh atau tidak? Berarti dia tidak jujur. Boleh atau tidak? Penjual merahasiakan harga modal itu boleh nggak? Kenapa? Rahasia. Ya boleh saja, karena tidak jujur itu belum tentu bohong kan gitu ya. Dalam arti tidak bloko ya. Ya padha wae tidak jujur. Karena kita tidak diwajibkan untuk menceritakan semua rahasia yang kita punya. Makanya dalam baik musawamah yang paling sering kita lakukan, pembeli tidak punya hak untuk tanya, niki pinten Pak? 20. Lah kulakmu piro? Ya tak sidokno tapi tambah kaplok ya. Ini pembeli yang kurang sopan ya. Dan bukan haknya pembeli untuk tanya. Transaksi seperti ini boleh dilakukan. Yang kedua, baik amanah. Baik amanah itu pembeli secara jujur, penjual secara jujur menyebutkan harga modal. Contoh, saya punya HP. Kemarin saya beli harganya 3 juta. Kamu kalau mau beli ini ya kayak ibadi lah, 3,5 juta. Boleh ini? Boleh. Nah, jual beli amanah ada 3. Yang pertama murabahah, kedua tauliyah, ketiga wadhi'ah. Murabahah itu penjual ngambil untung. Wengenane aku tuku 20, tak dol ning awakmu 20. Nek gelem ya jukuken. Boleh ini ya. Yang kedua tauliyah, dijual dengan harga yang sama. Wengenane aku tuku 3 juta, genteni 3 juta. Saya beli 3 juta, silakan ganti 3 juta. Boleh. Yang ketiga wadhi'ah, dijual dengan harga yang lebih murah. Baik. Maka sebenarnya istilah murabahah itu bukan istilah perbankan. Itu adalah istilah transaksi jual beli yang saya yakin Bapak Ibu sudah sering melakukannya. Mau ngerti jenenge. Wah, sudah pernah nih kayak ngene iki. Iya, sudah pernah, tapi enggak tahu namanya. Sah enggak orang melakukan jual beli tapi enggak tahu namanya? Sah atau tidak? Contoh ya. Ini kejadian real. Waktu itu saya dan teman saya mampir di sebuah masjid. Salat duhur, rampung salat, udan terus. Imam langsung minta kepada salah satu makmum qomat mas, salat asar, jamak. Saya dan teman saya ikut salat saja. Selesai salat, teman saya tanya, Mik iku mau salat apa? Lagi mau niatnya apa? Orang ngerti, pokoknya melu. Berarti orang ini nggak tahu dia sedang mengerjakan sholat
Apa? Sah nggak sebagai sholat asar? Sah atau tidak? Kenapa nggak sah? Nggak punya niat. Dia nggak punya niat sholat asar. Sehingga nanti kalau ketika masuk waktu asar wajib diulang. Sudah? Baik. Saya yakin Bapak Ibu sudah sering melakukan jual beli musawamah, tapi orang ngerti jenenge, tidak tahu namanya. Karena nggak tahu namanya, punya niat nggak? Punya niat nggak? Nggak punya niat. Berarti sah atau tidak? Sah atau tidak? Jual beli kalau nggak niat itu sah atau tidak? Ngelindur berarti. Baik. Sah atau tidak? Jawabannya sah. Kenapa? Bukan syarat jual beli, bukan syarat dalam muamalah harus ngerti nama. Beda dengan ibadah. Kalau ibadah gak ngerti apa yang dilakoni, batal. Karena dia gak punya niat. Ada orang gak mau makan, gak mau minum, dari mulai subuh sampai maghrib, ditakoni, kamu sedang melakukan apa? Gak ngerti. Berarti dia gak punya niat puasa. Kalau gak punya niat, terhitung puasa tidak? Tidak, karena setiap ibadah wajib ada niat. Sedangkan kalau muamalah, dia tidak kenal apa yang dia kerjakan. Yang penting semuanya berlaku syarat dan rukunnya, dan di situ tidak ada pelanggaran, hukumnya sah. Kemudian selanjutnya kita berpindah ke rukun jual beli. Rukun dalam muamalah itu pengertiannya adalah unsur dari muamalah. Maka rukun jual beli berarti unsur jual beli. Rukun mudharabah berarti unsur mudharabah, dan begitu seterusnya. Sudah? Saya simpulkan saja. Rukun jual beli ada 3. Subjek, objek, sigot. Subjek, objek, sigot. Subjek itu pelaku akad. Objek berarti objek akad. Sigot adalah pernyataan, baik tertulis maupun tidak tertulis, untuk atau yang mewakili bahasanya kedua belah pihak saling ridho dalam melakukan akad. Di buku ada ya, Anda tidak perlu mencatat definisinya. Sekarang subjek akad ada 2, penjual dan pembeli. Objek akad ada 3, barang, jasa, dan alat tukar. Kemudian sigot ada 2. Pertama, ada sigot yang dilisankan dan atau dituliskan, yang disebut dengan ijab qabul. Yang disebut dengan ijab qabul. Yang kedua, sigot tanpa dilisankan maupun dituliskan. Kalau dalam jual beli disebut dengan baik mu'atoh, jual beli mu'atoh. Baik. Rukun yang pertama subjek kita paham ya, ada penjual ada pembeli. Objek insya Allah kita paham. Lalu kita akan bahas lebih detail tentang masalah sigot. Tadi kita sampaikan sigot itu ada yang ijab qabul, ada yang tidak pakai ijab qabul. Ijab qabul tadi pengertiannya apa? Ijab qabul tadi pengertiannya apa? Pernyataan akad yang dilisankan atau dituliskan. Anda melakukan transaksi online, ketemu dengan penjual dengan pembelinya, ketemu nggak? Tidak ketemu. Ketemunya cuma di media sosial, chatting pakai WA atau pakai Telegram atau yang lainnya. Chat yang Anda lakukan tawar menawar, piro rong yuto, tak nyang 100.000 piripun. Nah, misalnya ya, ora ketemu ora apa-apa kan. Misalnya seperti itu. Chatting yang Anda lakukan seperti ini namanya apa? Ijab qabul. Baik. Dalam mazhab Syafi'iyah, ijab qabul itu rukun. Dalam mazhab Syafi'iyah, ijab qabul itu rukun. Sehingga tidak boleh ada transaksi tanpa ijab qabul. Makanya ini ono transaksi penjual sama pembeli ketemu kok neng-nengan.
Ngerti-ngerti saling ridho, yo wis. Itu dalam mazhab Syafi'iyah batal. Kenapa? Tidak ada ijab kabul. Baik. Berbeda dengan mazhab jumhur ulama. Kalau menurut jumhur, ijab kabul itu bukan rukun, sehingga boleh transaksi neng-nengan. Contohnya apa tuh Pak? Transaksi neng-nengan itu Pak. Sebutkan contoh transaksi yang tidak ada ucapan apapun antara penjual dan pembeli. Di mana? Betul sekali, di swalayan ya. Anda masuk ke swalayan bersama istri Anda, keluarga Anda, masuk dengan hati gembira ya. Kemudian jukui barang-barang yang ada di sana sampai di kasir. Meskipun kasirnya sedang batuk pilek pakai masker, nggak ngomong apapun, dibarkoti Pak ya. Barang dibarkot, tadi itu keluar angka, bayar. Apakah penjual mengucapkan sesuatu? Tidak. Pembeli mengucapkan sesuatu? Tidak. Sehingga tidak ada ijab kabul. Neng-nengan. Selesai keluar angka, bayar. Anda bayar, keluar supermarket, sing siji seneng, sing siji senep. Transaksi seperti ini sah atau tidak? Menurut Syafi'iyah batal. Sebagaimana pula kita banyak menjumpai di marketplace itu juga sebenarnya tanpa ijab kabul. Karena yang melayani transaksi Anda siapa? Mesin, itu plafon, mesin. Anda cuma klik, transfer, kirim. Karena wonge itu Pak, itu mesin semuanya. Sehingga Anda tidak melakukan ijab kabul sama sekali. Karena itulah jika kita menggunakan mazhab Syafi'iyah, model marketplace yang ada di Indonesia itu nggak boleh, kecuali kalau dikasih chat. Sehingga ketika misalnya Anda milih barang, taruh di keranjang belanja, maka nanti jedul chattingan dengan karyawan, tung, saya akan melayani Anda. Itu baru boleh, karena ada ijab kabul. Tapi kalau cuma mesin, di marketplace kan pakai mesin saja ya. Anda hanya klik ke tahapan-tahapan berikutnya, maka yang seperti ini tanpa terjadi ijab kabul, kalau menurut mazhab Syafi'iyah batal, tapi kalau jumhur membolehkan. Dan insya Allah, walhamdulillah, pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat jumhur ulama. Dan masyarakat kita meskipun bermadzhab Syafi'iyah secara umum, tapi detail fikih seperti ini karena kurang begitu menyebar, kurang begitu dipelajari, sehingga bagi mereka melakukan pelanggaran dalam madhabnya biasa saja. Padahal menurut mereka transaksi yang terjadi batal. Tayyib. Ala kulli hal, ini hanya khilaf ijtihadiyah. Khilaf ijtihadiyah, dan dalam khilaf ijtihadiyah kita boleh memaparkan masing-masing pendapat, dan selanjutnya kita akan mencari mana yang lebih mendekati kepada kebenaran. Alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Orang yang baik adalah yang mendengarkan pendapat dan dia berusaha untuk mengikuti mana yang terbaik. Tayyib. Selanjutnya saya mau tanya, kalau ada penjual dan pembeli tawar menawar, ijab itu dari penjual atau dari pembeli? Ijab itu dari penjual atau pembeli? Sudah pernah ijab kabul? Belum? Masya Allah. Lapor, belum pernah ijab kabul. Sudah pernah ijab kabul? Masya Allah, yang depan-depan ini belum semua ini. Sudah belum Pak? Belum? Alhamdulillah. Ratau dodolan Pak. Ada yang sudah pernah ijab kabul? Sampun Pak? Sudah pernah ijab kabul? Berapa kali Pak? Cuman sekali, 2 kali belakangnya, Masya Allah. Seharusnya lelaki soleh itu sering Pak ya. Jual beli itu butuh ijab kabul nggak? Butuh. Kita melakukan ijab kabul dalam banyak kesempatan. Baik. Jadi ijab itu dari penjual atau pembeli? Ya, penjual atau pembeli? Jawabannya adalah sapa sing dhisik itulah ijab, yang belakang itulah kabul, baik penjual maupun pembeli. Selesai masalah.
Selanjutnya saya beralih ke masalah syarat. Tadi ada rukun, ada syarat. Baik, hadiah. Ada yang belum punya buku ini? Baik. Yang nyender di tembok, yang nyender di tiang ya. Apa beda rukun dan syarat? Kalau rukun unsur, kalau syarat? Kalau syarat wajib, rukun tidak wajib, syarat wajib. Apa beda rukun dan syarat dalam sholat? Belum tahu. Sudah sholat berapa tahun? Gak masalah, baik ya. Apa yang belum punya buku ini? Yang lain. Baik, silakan Pak. Apa beda rukun dan syarat dalam sholat? Kalau rukun dalam gerakan sholat. Di luar sholat, contohnya wudu. Baik, berarti wudu setelah sholat boleh? Kan di luar itu ya? Boleh atau tidak? Gak boleh. Sholat dulu baru wudu boleh? Gak boleh. Coba dilengkapi definisinya. Rukun di dalam ibadah. Kalau syarat, sebelum itu. Barakallahu fikum, dapat ya? Alhamdulillah. Sedangkan syarat jual beli pengertiannya ini ya. Ketentuan yang harus dipenuhi agar jual belinya menjadi sah. Kalau syarat tidak terpenuhi, jual beli bisa terjadi, namun belum tentu sah. Tapi kalau syarat dipenuhi, dia menjadi sah. Baik. Lalu syarat jual beli itu ada berapa? Syarat jual beli saya turunkan dari rukun. Tadi rukunnya ada berapa? 3. Syarat jual beli ada 7, turunan dari rukun. Syarat jual beli ada 7, turunan dari rukun. Pertama, tadi ada rukun sigot, ada rukun apa? Subjek. Syarat yang terkait rukun subjek. Pertama, subjek harus orang yang memiliki kelayakan dalam transaksi. Kalau di buku itu saya istilahkan dengan ahliyatut tasarruf. Syarat orang disebut punya kelayakan transaksi ada 3. Baligh, berakal, rasyid. Baligh kita paham, berakal kita paham. Rasyid, apa itu rasyid? Rasyid adalah kedewasaan dalam melakukan transaksi. Contohnya gimana Pak? Misalnya ya, ada anak SMP kelas 3 usia berapa? 12 tahun. Betul? 15. Salah ngitung ya. Ada anak SMP kelas 3 usia 15 tahun, baligh. Kemudian dia jual rumahnya. Boleh atau tidak? Mobilnya bapaknya didol, boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Dia meskipun sudah baligh, berakal, tapi dia belum rasyid, sehingga transaksinya batal. Baik. Sekarang yang jadi pertanyaan, boleh enggak jual beli kepada anak SD? Jual beli dengan anak SD boleh enggak? Itu kan konsumennya belum ada yang baligh, Pak. Boleh atau tidak? Boleh dengan 2 syarat. Pertama, nilainya kecil. Yang kedua, dengan pengawasan wali. Maka transaksi dengan anak kecil boleh dengan syarat nilainya kecil. Yang kedua, berdasarkan pengawasan wali. Karena itu anak kecil dia boleh bertransaksi. Dikongkon mbokne tukokno bawang, dikongkon tukokno garam, bawa duit, silahkan. Karena dia tahu transaksi ini atas perintah orang tua dengan nilai sekian, dia tahu. Baik. Biasanya anak kecil tuh ngerti jual beli ngerti, tapi dia nggak ngerti angkat duit.
Ini harganya berapa itu dia nggak ngerti. Nah itu contoh orang yang dia tidak punya kelayakan dalam transaksi, tapi boleh jika nilainya kecil. Baik. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua terkait subjek, dia harus pemilik atau wakilnya. Karena kita tidak boleh mentransaksikan barang yang bukan kita miliki. Contohnya, barang milik orang lain dipoto, didol. Nah ini nggak boleh. Kecuali kalau dapat izin dari pemilik. Nah jika kita dapat izin dari pemilik, maka posisi kita sebagai marketer punya dua hak. Pertama, fee dari transaksi jual beli, atau yang kedua, jika kita diberi wewenang untuk menaikkan harga barang, maka kita berhak untuk mengambil margin. Jika kita diberi hak wewenang untuk menaikkan harga barang, maka kita boleh untuk mengambil margin. Contoh, wis pokoknya aku nomor resik 100, karepmu kok dol piro? Hanya dijual 130. 30 dipek dhewe, boleh enggak? Kenapa? Sudah mendapat izin dari pemilik. Sehingga kata kuncinya jual beli yang tidak kita miliki itu adalah mendapatkan izin dari pemilik. Masalah harga kembali kepada pemilik. Kadang ada pemilik yang dia nggak ngasih izin. Pokoknya dolen regane 100, ojo diundak nih. Berani menaikkan, khianat, tidak amanah. Dan kalaupun laku, misalnya dia dipasang 100 dijual 130, ternyata laku. Terus gimana ini? 30 tadi tetap menjadi haknya pemilik. Nah terus dia dapat apa Pak kalau menjual 100? Dia dapat persenan. Engkau kamu tak kei 2%, atau kamu saya kasih 3%. Maka hak dia hanya persentase itu dan bukan margin. Baik. Berikutnya, syarat terkait objek ada 4. Syarat terkait objek ada 4. 4 itu apa saja? 1. Objek ini harus halal manfaat. Mongko barang yang tidak memiliki halal manfaat nggak boleh ditransaksikan. Contohnya apa Pak? Barang yang tidak punya manfaat yang halal. Niki kula nek rada nyinggung mboten napa-napa nggih. Hanya sebatas contoh ya. Enggak sepakat enggak apa-apa. Apa manfaat rokok, Pak? Rokok itu manfaatnya apa? Seger. Masyaallah. Saya ngantuk ya kon ngerokok, Pak. Men seger, Pak. Baik. Mungkin di antara kita tidak bisa menjelaskan apa manfaat rokok. Kita nggak nemu ya. Maka barang seperti ini yang tidak punya manfaat itu tidak bisa ditransaksikan. Sekarang yang kedua. Di antara syarat objek transaksi adalah objek itu harus memungkinkan untuk diserah terimakan. Karena itu jika ada objek yang tidak memungkinkan untuk diserah terimakan, maka transaksinya menjadi gharar. Transaksinya menjadi gharar. Memungkinkan diserah terimakan itu begini. Jenengan nek bayar itu bisa menjawab, aku ini bayar dapat apa gitu ya. Jenengan bayar itu dapat apa, itu bisa jawab. Itu namanya memungkinkan untuk diserah terimakan. Terus contoh yang tidak mungkin diserah terimakan apa? Contohnya, ada orang masuk ke pemancingan. Pak, bayar 100. Bayar 100.000. Nanti jenengan saya kasih kesempatan untuk mancing selama 1 jam. Entuk ora entuk iwak, bel berbunyi bubar. Begitu ya? Boleh nggak seperti ini? Boleh nggak? Hukumnya? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Bayar 100 ini dapat apa? Ikan belum tentu dapat. Kadang wong mancing kan sabar banget ya.
suwengi ra entuk iwak ya seneng ae kan. Jadi hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, transaksi seperti ini disebut gharar karena nggak jelas. Dia bayar 100.000 dapat apa, nggak jelas. Ikan juga tidak, bukan ikan. Kesempatan mancing juga harganya tidak senilai. Makanya jual beli seperti ini dilarang oleh para ulama karena dia menjual peluang. Menjual peluang, dan peluang itu enggak pasti. Yang ketiga, di antara syarat transaksi yang terkait objek harus jelas kriteria. Jelas kriteria itu pripun? Objeknya ada dan harus jelas kriterianya. Kalau nggak jelas kriterianya disebut dengan jual beli jahalah. Ini yang diistilahkan oleh para ulama dengan jual beli kucing dalam karung. Jual beli kucing dalam karung. Kucingnya ada dalam karung. Nek dijiwit muni kucing. Nah, jadi kucing. Cuman kita nggak ngerti ini kucing tenenan, kucing jantan atau kucing betina, kita nggak tahu. Nggak jelas. Jual beli seperti ini namanya jual beli apa? Jahalah. Yang keempat, harga harus jelas. Jika harga tidak jelas, maka menjadi jual beli dua harga. Contohnya Pak, jual beli dua harga atau harga yang nggak jelas. Barang ini tak jual tunai 100, kredit setahun 150, kredit 2 tahun 200. Kemudian ada pembeli datang, lalu bawa barang itu. Ketika ditanya, jenengan mau harga yang mana? Gampang keri-keri. Harga yang tidak jelas padahal di situ ada variasi, ini jual beli dua harga. Hukumnya dilarang. Tapi kalau jelas, baik saya mau harga setahun. Oh berarti 150. Makanya jenengan cicil 150, selesainya setahun. Siap. Nah, jadi berapa harga sekarang? 1. Meskipun penawarannya 3 harga. Karena 3 harga ini kan sifatnya baru penawaran, belum akad. Karena dia belum akad maka tidak dihitung. Jelas apa ya? Karena itulah, bolehkah menjual barang dengan harga kredit yang lebih mahal? Boleh. Asal ketika akad dilakukan konsumen milih salah satu. Sehingga ketika konsumen bawa barang harganya belum ditentukan, ini jual beli dua harga yang dilarang. Baik. Sudah? Sekarang yang syarat terkait sigot. Tadi sudah berapa? 6, tinggal 1 ya. Syarat terkait sigot harus dilakukan saling ridho. Harus dilakukan saling ridho. Karena itulah jual beli yang tidak saling ridho hukumnya dilarang dalam Islam. Kecuali jika untuk kepentingan umum. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika mau dilakukan perluasan masjid, otomatis harus nabrak tanah orang lain. Ada sebagian orang yang dia nggak mau jual tanahnya. Maka oleh Amirul Mukminin, beliau perintahkan kepada gubernurnya, tabrak saja tanah itu. Lalu beliau umumkan, siapa yang nggak mau tanahnya dijual, silakan uangnya diambil di Ka'bah. Ragelem jual duitnya dewe. Jadi tetap perluasan masjid dilakukan dan uangnya nggak dikasihkan, tapi suruh ngambil sendiri deh Ka'bah. Wallahu a'lam. Pencekap ya. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Saya mohon maaf tidak bisa menyampaikan sisa materinya. Sebenarnya masih banyak sekali. Maklum saja yang biasanya 2 hari jadi 2 jam ya. Plus itu pun dipotong tanya jawab. Semoga yang kita sampaikan ini bermanfaat dan selanjutnya kita akan baca beberapa pertanyaan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.